apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Ayat tema renungan firman Tuhan kita pada saat hari ini saya ambil dalam Yeremia 33 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Tetapi kata Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit. Ya, oleh bilur-bilur kuasa darahnya di kayu salib, Ia telah menyembuhkan kita dan menjamin kesembuhan kita itu untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ini untuk siapa saja dan di mana saja. Buktinya ada dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, di mana ada Tuhan Yesus, maka di situ pasti ada kesembuhan. Dan siapa saja yang didatangi oleh Tuhan Yesus pasti akan mengalami kesembuhan. Jadi, undang Ia hadir dalam hidup kita, biarkan Ia dekat dengan diri kita, Ia mau menjamah tubuh, hati, pikiran, dan jiwa kita, bahkan juga seluruh hidup kita, agar aman dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Jadi bukan hanya sembuh secara jasmani saja, tapi juga sembuh dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam hal apapun itu dalam kehidupan kita. Jadi hidup terus dalam hadirannya itu, hadiratnya yang dapat mendatangkan kesembuhan dalam persekutuan yang intim, lewat doa dan ibadah, serta kebenaran firman-Nya yang kita lakukan terus-menerus setiap saat, agar kita bisa selalu sehat, aman, dan sejahtera. Jangan ragu atau mengeraskan hati, hanya Yesus Kristus sumber kehidupan sejati dan satu-satunya juru selamat yang akan mampu menolong kita. Jadi milikilah iman yang besar dan teguh. Seperti seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun hasilnya tetap nihil, tidak ada faedahnya. Malah justru sebaliknya, keadaannya justru semakin bertambah, memburuk. Nah, tapi ketika ia mendengar berita-berita tentang Yesus, ia mencari Yesus di tengah-tengah orang banyak. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Lalu katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, dan dia pun sembuh. Sehingga Tuhan berkata tentang perempuan itu dalam Markus 5 ayat 34, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, haleluya. Ya, karena imannya pada Yesus Kristus, maka perempuan itu dapat sembuh. Bukan hanya sembuh saja, tapi juga selamat sampai ke surga. Tapi juga selamat, dijamin keselamatannya untuk bisa sampai ke surga dalam kerajaannya Tuhan Yesus Kristus. Itulah sejahtera dan aman yang sejati. Tapi bagaimana dengan yang tidak mengenal Yesus? Ingat kalau Tuhan juga punya sifat inisiatif. Ingat bagaimana Ia pernah jauh-jauh pergi datang ke Gerasa demi menjemukan seorang yang sudah kerasukan setan bertahun-tahun lamanya, yang dianggap gila oleh semuanya, yang ditakuti oleh semuanya, sehingga tidak diakui dan tidak diperdulikan sama sekali oleh semua orang yang tinggal di daerahnya tersebut. Tapi Tuhan peduli padanya. Tuhan pun datang ke sana, rela menyeberangi danau, menerobos badai di danau itu. Padahal sebelumnya Ia telah mengadakan pelayanan yang sangat besar, yang pasti itu membuatnya lelah, tapi Ia tidak lelah untuk menjangkau jiwa yang terhilang. Sudah tidak ada harapan lagi sama sekali itu, tapi Ia datang untuk memberikan harapan kepada orang kerasukan setan itu yang berhasil disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan, beribadah, tapi nyatanya tetap saja sakit? Ingat baik-baik, segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Berarti ada maksud Tuhan yang baik di balik segala kesakitan yang kita derita. Atau mungkin ada di antara saudara sekalian yang sedang sakit saat ini, tapi sudah sangat setia kepada Tuhan selama ini, selalu berdoa tapi tidak kunjung sembuh. Bersyukurlah selalu, karena di balik bersyukur ada
mujizat. Seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya dari 5 roti dan 2 ikan saja. Karena sebelum ia mengadakan mujizat tersebut, ia mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, percayalah bahwa kesembuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, yang sudah ia jamin kepada kita akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin tidak saat ini kita sembuh. Mungkin Tuhan mengizinkan kita sakit agar terjadi mujizat dan untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga banyak orang dapat mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, dan juga banyak orang bisa datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena melihat mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan ada mujizat kalau tidak ada masalah, begitupun juga tidak ada mujizat jika tidak ada kesembuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin juga kita tidak sembuh di dunia ini, tapi kita bisa sembuh di surga nanti. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi jangan berkecil hati jika, sampai saat ini tidak sembuh. Satu saat nanti, ingat baik-baik, Anda pasti akan sembuh dengan sempurna. Di dunia, mungkin ketika sembuh masih bisa sakit, tapi ketika sudah di surga, maka tidak akan ada lagi sakit penyakit. Maka dari itu, manusia batiniah kita yang tidak akan merosot sama sekali ini, yang akan terus hidup sampai kekekalan nanti, itulah yang harus selalu kita bangun, yang harus selalu kita rawat dan perindah setiap saat. Jasmani kita akan semakin merosot, semakin hari semakin tua dan melemah dan terbatas. Tapi batinnya kita ini atau roh kita ini itu abadi. Jadi mari dekatkan diri kita terus kepada Tuhan, sumber kesembuhan itu, dan perkuat terus, bangun terus manusia batinnya kita ini dengan ibadah kepada Tuhan, agar ketika kita mati nanti kita bisa dijemput oleh Tuhan dan pulang ke rumah dan sembuh dengan sempurna untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas renungan firman Tuhan ini. Kau Tuhan semakin meneguhkan iman kami Tuhan. Dan jika ada yang sakit Tuhan, kami mohon Kau sembuhkan dengan bilur-bilur kuasa darah-Mu. Dan kami yakin kesembuhan itu ada untuk kami semua. Kau telah menjamin itu semua, bukan hanya sekedar sembuh saja, tapi juga sembuh dengan sempurna sampai selama-lamanya. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.